Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words. Bahkan dari berbagai area di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tune in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian dan pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram, ataupun WhatsApp ke nomor ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam, Alpha Omega Church. Welcome again to Worship and Words. Malam hari ini kita mau bernyanyi bersama, kita mau berdoa bersama. Untuk itu bagi Anda yang butuh didoakan, bisa langsung ketik kolom chat dan kami dengan senang hati akan mendoakan saudara semua. Mari kita mau angkat tangan kita mau bersyukur buat setiap kebaikan, sebab hanya Dia yang kami andalkan, hanya Yesus yang kami percaya. Tuhan
jalan sendiri dalam pergumulan, dalam kemenangan. Engkau Yesus yang besertaku, Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku.
Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendoakan saudara-saudara kita. Dan pada saat ini kita akan mendoakan semua tulisan yang telah diserahkan untuk build and fight yang mereka pergumulkan di dalam keluarga atau hidup mereka. Kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami yakin Engkau Bapa yang mendengar doa kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, di sini anak-anak-Mu telah menuliskan kebutuhan-kebutuhan doa mereka. Ada yang sedang berdoa untuk pekerjaan mereka, supaya Tuhan mengaruniai pekerjaan karena menghadapi pensiun, dan juga untuk anak-anaknya yang harus menyelesaikan sekolah dan berbagai macam cicilan. Kiranya Tuhan akan menolong mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar doa anak-anak-Mu. Mereka ingin supaya keluarga mereka bisa harmonis. Haleluya. Dan kami berdoa untuk seluruh anggota kelompok sel karisma, dan mereka ingin supaya kelompok sel ini bisa bermultiplikasi. Oh Tuhan, Tuhan mendengar kerinduan mereka. Ya Tuhan, anak-anak-Mu sedang berdoa supaya mereka bisa menjadi anak Tuhan yang rutin pergi ke gereja dan melakukan firman Tuhan, dan hidupnya makin diubahkan, makin menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan, anak-anak-Mu berdoa dan memohon supaya Tuhan memberkati hidup pribadi mereka untuk lebih mengenal Tuhan dan membuat mereka lebih percaya akan kuasa Tuhan. Juga untuk keluarga yang sedang sakit kanker di stadium 3, Tuhan memberikan pertolongan, menjamah mereka. Tuhan, setiap anak-anak-Mu mempunyai permohonan doa yang pasti Tuhan juga melihatnya sangat relevan untuk dijawab. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang mendengar doa anak-anak-Mu, Tuhan, tidak ada satupun yang dibiarkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberikan jawaban karena mereka menulis dengan percaya. Mereka memohon dengan percaya, dan kami memanggil nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan memberkati setiap permohonan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami percaya anak-anak-Mu yang saat ini juga mereka sedang membutuhkan, haleluya, pertolongan Tuhan untuk keluarga mereka, pekerjaan mereka, keuangan mereka, kesehatan mereka, hubungan mereka dengan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka sekalian. Haleluya. Dan lebih dari itu, jadikan hidup mereka menjadi berkat, membawa banyak orang datang mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan percaya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam untuk semua saudara-saudara. Senang dapat bersama dengan Anda semua hari ini. Dan saya berharap kita dapat bersama saling memberi kekuatan dan mendorong, ya, memberi semangat. Dan tentunya diharapkan supaya pertemuan kita pada saat ini dapat memberi manfaat dan semua dapat mendapatkan manfaat itu. Ya, mungkin saya hanya ingin menyampaikan katakanlah sebuah oasis atau tempat yang menyejukkan di tengah padang gurun. Ya, di tengah badai, di tengah masa pandemi, semoga ini dapat menolong kita semua untuk mengambil langkah atau tindakan yang mungkin sedikit lebih cepat atau sedikit naik lebih tinggi, ya, saudara-saudara. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang ini, mengubah kesukaran yang ada atau
mengubah diri kita. Phyllis Bottom dia memberitahu ada 2 cara menghadapi kesukaran. Ya, ada 2 cara menghadapi kesukaran. Kamu mengubah kesukaran atau kamu mengubah dirimu untuk menghadapi kesukaran. Semua kita tentu hampir meresponnya seperti ini. Kita ingin mengubah kesukaran. Betul bukan? Ya. Tapi kabar baiknya, kadang-kadang kita bisa melakukan itu. Kadang-kadang dengan pekerjaan yang kreatif, ya memikirkan opsi-opsi lain, ya kemungkinan-kemungkinan lain, dan kita bisa menghadapi kesukaran itu yang ada di depan kita dan itu menjadi berkurang. Tapi kadang juga kita bisa mengalihkan, sehingga sebagian orang mengatakan, jadikanlah batu loncatan, ya, dan itu sangat indah, ya. Tapi ada masa yang kurang baik, karena ada kalanya kita tidak dapat mengubah sama sekali kesukaran-kesukaran itu. Lalu seolah-olah kita berada di jalan buntu. Untuk itulah saran dari Phyllis Bottom. Dia mengatakan Anda tidak hanya punya 1 opsi atau pilihan untuk mengubah kesukaran, tetapi Anda juga punya pilihan yang lain, yaitu mengubah dirimu. Berubahlah. Nah, apa yang dia sampaikan ini bukan berharap kesukaran itu akan pergi dan lewat begitu saja. Tetapi ini yang perlu kita perhatikan dengan baik. Bertumbuhlah, bangunlah diri kita sendiri menjadi lebih baik. Itu yang membuat kesukaran di depan kita menjadi berkurang. Ya, coba kita ucapkan sama-sama. Bertumbuhlah, bangunlah diri kita sendiri menjadi lebih baik. Dan itu yang membuat kesukaran di depan kita menjadi berkurang. Saya mengajak kita melihat di dalam Alkitab. Alkitab juga mencatat riwayat-riwayat orang-orang yang mempunyai pengalaman seperti ini. Harus menghadapi pengalaman seperti ini. Yang pertama kita ingat nama Yusuf. Dia itu seorang muda yang mendapat 2 kali mimpi. Mimpi itu visi. Dan itu sangat meneguhkan untuk Yusuf. Di masa dia masih sangat muda, masih remaja. Untuk menjadi pemimpin sampai keluarganya dan orang-orang di sekelilingnya menyembah dia, menyanjung dia, itu sudah pasti akan terjadi. Karena itu visi yang sudah diberikan. Nah, Yusuf masih membutuhkan pembentukan mental, hati, jiwa untuk menjadi lebih besar, lebih luas, lebih tangguh. Nah, oleh sebab itu oleh Tuhan diizinkan dia melewati masa-masa sulit. Dia tidak bisa merubah saudara-saudaranya yang iri hati kepadanya, yang tidak menyukai visi yang dia punya. Sehingga dia harus menghadapi saudara-saudaranya dengan cara yang berbeda. Dia harus dijual ternyata. Dia sampai di keluarga Potifar, sama halnya juga. Dia tidak bisa mengubah keluarga Potifar. Ya, sehingga dia mesti ada di dalam penjara. Dia juga tidak bisa mengubah suasana di penjara. Tapi dia bisa merubah dirinya supaya enjoy walaupun dia ada di sana. Hidupnya berguna dan memberi pertolongan buat orang lain. Sampai saatnya Tuhan mengangkat Yusuf. Menyatakan bahwa visi yang diberikan oleh Tuhan itu yes dan pasti. Nah ini, tentunya setelah mental, jiwa dan hatinya Yusuf dipersiapkan dengan baik. Sehingga betul dia lewat penderitaan dia kuat. Dia menghadapi kejayaan dia tetap kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti yakin penetapan Tuhan atas diri kita itu sudah pasti.
Dijadikan lebih dari pemenang itu sudah yes. Kita perlu pembentukan mental, jiwa, dan hati untuk menjadi besar, luas, dan tangguh. Ini yang membutuhkan proses. Mungkin kita menghadapi kesukaran-kesukaran dalam keluarga, dalam pekerjaan, keuangan, kesehatan, pelayanan kita. Kalau dapat mengatasinya sangat bagus dan luar biasa. Tapi yang pasti kita perlu dibangun, diubahkan untuk mengalami penggenapan visi, mimpi yang ditetapkan Tuhan bagi kita sekalian. Tidak sulit bagi Tuhan. Ya, tetapi membangun diri kita itu satu proses. Kita semua juga ingat riwayat Daud. Dia sudah diurapi oleh Tuhan, oleh Nabi. Dia diurapi, tapi waktu dia diurapi tidak serta-merta dia menjadi raja. Apa yang dia hadapi? Justru dia harus menghadapi Saul dengan segala macam keanehannya. Dan dia tidak bisa merubah Saul. Sebab dia seorang raja, dia berjanji akan menjadi mertuanya. Dan banyak hal yang mesti ditunggu oleh Daud. Bahkan sampai Saul mati. Berapa lama itu? Dapat kalian hitung waktunya. Ya, begitu banyak kesukaran yang dihadapi oleh Daud. Sampai dia lari-lari masuk ke dalam goa, sampai ke lembah, naik ke atas gunung, dan lain sebagainya. Anda tahu apa yang dikejar oleh Daud? Dia bukan mengejar tahta. Karena tahta sudah ditetapkan bagi dirinya. Yang dia kejar adalah membangun dirinya untuk menjadi lebih baik dalam menghadapi Saul. Dalam kurung kesukaran-kesukaran yang ada di depannya. Ingat, awan gelap tidak selamanya di sana karena di baliknya ada matahari yang cerah. Semua orang pasti akan merasa berat bila menghadapi kesukaran. Khususnya keluarga yang tiap hari ketemu, pekerjaan yang mau ganti-ganti terus juga kesannya itu kita ini orang apa gitu. Dengan keuangan yang di otak-atik tetap begitu saja. Dengan kesehatan, ya apapun itu. Kita bisa merasa berat. Tetapi sadarlah bahwa ada urapan Tuhan atas kita yang memampukan kita menghadapi kesukaran-kesukaran. Haleluya. Dan berada di situasi yang sukar berapa lama sekalipun. Karena sekali lagi, kemenangan itu pasti. Sebab kita dijadikan lebih dari pemenang. Hanya bangunlah diri kita untuk menjadi lebih baik dalam menghadapi kesukaran. Mungkin ada yang ingat, loh tapi di Alkitab kan ada catatan Yosia usia 8 tahun bisa jadi raja. Kenapa Yusuf, Daud nggak bisa? Oh ya, kita tentu tahu ya ketetapan Tuhan, kuasa Tuhan yang memang absolut. Tuhan tahu orang-orangnya. Dan ini satu perkecualian di antara sekian banyak orang. Tapi kita juga mesti bersyukur kepada Tuhan. Dia juga memberi kesempatan seperti itu yang istimewa bagi kita semua juga. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Perhatikan baik-baik, hanya keturunan imam yang bisa jadi imam. Tapi kita dipilih dan dijadikan imam. Kita diberi kesempatan, diberi keistimewaan, perkecualian. Ditebus oleh darah Yesus dan dilebih-lebihkan. Saudara-saudara sekalian, tujuannya supaya kita bisa memberitakan perbuatan besar yang Tuhan mengeluarkan kita dari dalam gelap
untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Oleh sebab itu mari kita mau membangun diri. Izinkan Roh Kudus yang ada di dalam kita membangun diri kita. Haleluya. Supaya kita bisa punya mental, hati, jiwa yang besar, kuat, dan tangguh. Karena pekerjaan besar sedang menunggu di depan kita semua. Siapapun kita hari ini, apapun keadaan kita hari ini, kita mesti yakin Dia sedang menyediakan hari depan yang jauh lebih mulia. Puji Tuhan, mujizatnya masih terjadi, hidup kita dapat dibangun untuk menghadapi berbagai kesukaran, untuk melihat kemuliaan. Nah, selanjutnya kita melihat dalam Kisah 16 ayat 25 sampai yang ke-27, Saulus atau Paulus dan Silas. Apa yang mereka lakukan dalam pelayanan mereka? Orangnya sangat sungguh-sungguh, bersemangat, luar biasa, ya. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tetapi yang mereka hadapi selalu adalah kesukaran dan kesukaran. Mereka tidak bisa merubah orang-orang Yahudi saat itu. Mereka tidak bisa merubah yang lain. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat orang-orang yang seperti ini, lalu apa kata kita? Mungkin kita anggap, wah ini orang ini memang tidak dipilih Tuhan, tidak dipakai oleh Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi ingat saudara-saudara sekalian, ya, walaupun saat itu mereka sepertinya tidak melihat kemenangan, bahkan mereka mesti melewati penjara, disiksa, dan lain sebagainya. Tapi coba perhatikan apa yang terjadi di penjara. Mereka membangun iman, harap, dan kasih di dalam penjara justru. Menyanyi di penjara. Sampai semua tahanan mendengar, sampai jauh malam mereka menyanyi. Hatinya berglori. Menandakan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka di tengah masa yang sukar sekalipun. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, rantai terlepas, pintu terbuka. Akhirnya kepala penjara mengajaknya ke rumahnya dan seisi rumah dari kepala penjara itu diselamatkan, dibaptis pada malam itu. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat itu pasti terjadi. Haleluya. Kemuliaan Tuhan itu pasti dinyatakan. Tapi Tuhan juga perlu membangun kita supaya kita mengerti melewati masa-masa, ya masa-masa sukar. Supaya kita punya hati, punya mental, punya jiwa yang besar, yang luas dan tangguh. 1 Petrus 4 ayat yang ke-13 mengatakan, sebaliknya, lihat, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ini saudara-saudara, mereka mengalami itu, mereka menuliskan itu, dan mereka mengajak kita bersukacitalah dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kita mungkin nggak ngerti itu. Kenapa mesti lewat ini? Tapi ini dibutuhkan untuk membangun diri kita. Puji Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kenapa? Kita disuruh ikut menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tujuannya, prajurit itu latihannya luar biasa. Mengapa seringkali marinir itu dianggap lebih unggul? Karena dia mesti lewat air, dia mesti lewat hutan, dia lewat gunung, dia lewat jurang. Luar biasa. Saudara-saudara, tujuannya apa? Untuk membangun mental, hati dan jiwa yang besar dan luas dan tangguh. Untuk membangun diri kita menghadapi kesukaran, kita perlu ini. Sekali lagi, kemenangan sudah pasti.
Kita dijadikan lebih dari pemenang. Mahkota sudah pasti, ahli waris sudah pasti. Kita perlu terus dibangun untuk berjiwa, berhati, bermental, besar, luas, dan tangguh. Bisa mengubah kesukaran sangat bagus. Kesukaran tidak berubah diri kita yang mesti berubah dan bisa berubah. Puji nama Tuhan. Kesukaran tidak akan mempengaruhi ketetapan Tuhan atas diri kita. Tapi Tuhan perlu mempersiapkan kita, dibangun untuk berjiwa, berhati, bermental, besar, luas, dan tangguh. Rasul dia mengatakan terakhir 2 Timotius 1 ayat yang ke-12. Itu sebabnya aku menderita semuanya, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saya senang dengan ayat ini. Kita semua mau menikmati masa pembentukan Tuhan. Tidak ada waktu lewat dengan percuma. Karena itu semua dipakai oleh Tuhan. Dan kata-kata Rasul Paulus dia berkata, aku tidak malu karena aku tahu siapa yang aku percayai. Dan aku yakin dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan nyata. Yusuf tidak malu, Daud tidak malu, rasul-rasul tidak malu. Saudara-saudara sekalian, kita juga tidak malu. Kita ucapkan sama-sama, itu sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita mau menjadi orang-orang yang dibangun dengan kekuatan Roh Kudus. Dia membentuk hidup kita menghadapi kesukaran dan keluar sebagai pemenang yang luar biasa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Hari ini kami boleh menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, kuatkanlah hati kami. Kami ingin setiap kali kami bertemu dengan Tuhan, hati kami diberi kekuatan yang baru. Kami dibentuk lagi oleh Tuhan. Haleluya, bukan mengomel, menggerutu, tetapi kami menyukai pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Tuhan, dan kami yakin Tuhan telah menyediakan apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan melalui visi, mimpi, urapan Tuhan, itu semua tidak akan berubah dan akan dinyatakan oleh Tuhan pada hari Tuhan menggenapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.